Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan salam bela negara. Kami dari kelompok 1, kelas F, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Di sini kami akan membahas alur penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi benteng pengujian keputusan administrasi negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatma Dahayura Sendria dengan NIM akhir 117. Rekan saya Ririn Oktavianti dengan NIM akhir 082. Rekan saya Dila Nurul Humaira dengan NIM akhir 119. Dan yang terakhir, rekan saya ada Aura Aisyah Najma Pasha dengan NIM akhir 106. Sebelum lebih dalam lagi pembahasannya, saya akan menjelaskan apa itu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang merugikan. Di sini kami mengambil kasus pernyataan lisan Jaksa Agung yang menyebut peristiwa Semanggi bukanlah pelanggaran HAM berat. Pertanyaannya, apakah pernyataan ini adalah keputusan tata usaha negara yang memenuhi syarat Pengadilan Tata Usaha Negara? Secara formal, keputusan tata usaha negara harus tertulis dan memenuhi sifat konkret, individual, dan final. Pernyataan lisan Jaksa Agung jelas tidak tertulis, namun secara substansi, pernyataan ini bersifat final dalam artian menutup akses penyelesaian hukum di ranah HAM sehingga menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan korban dan keluarganya. Pengadilan Tata Usaha Negara akan menghadapi tantangan yuridiksi besar di tahap pemeriksaan awal. Untuk proses beracara, kita asumsikan gugatan diajukan terhadap keputusan yang lebih formal, yang merupakan manifestasi dari pernyataan tersebut, untuk memungkinkan proses Pengadilan Tata Usaha Negara ini berjalan. Saat ini kita akan memasuki tahap awal penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara, yaitu tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan ini akan dilakukan dengan para hakim dengan prosedur yang ketat. Yang pertama, akan dilakukan rapat permusyawaratan atau dispensation, di mana tahapan ini hakim ketua melakukan seleksi formal yang akan memeriksa apakah syarat gugatan sudah terpenuhi atau belum. Syarat yang pertama yaitu hakim harus memeriksa apakah putusan yang diajukan merupakan sengketa tata usaha negara atau bukan. Sesuai pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu dalam pasal 2 Perma nomor 2 tahun 2019 dijelaskan pula sengketa tata usaha negara terjadi karena perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah. Maka apabila di luar dari kewenangan tersebut, putusan yang diajukan akan otomatis ditolak oleh pengadilan. Lalu syarat yang kedua yaitu hakim harus memastikan bahwa putusan tersebut dibuat dalam rentang waktu 90 hari sesuai masa daluarsa dari permohonan mengajukan putusan yang dimulai sejak dikeluarkannya putusan tata usaha negara atau terjadinya tindakan perbuatan melawan hukum dari pemerintah itu sendiri. Nah, rentang waktu ini diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PTUN dan juga dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Nomor 2 Tahun 91 yang lebih menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan bisa saja bukan dari pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara. Dan tenggat waktu 90 hari juga dihitung sejak pihak itu tahu dan menyadari atas kerugiannya, bukan tepat saat keputusan tata usaha negara dikeluarkan. Hal tersebut juga dapat dihitung sebagai kasuistis
yang mana dilihat dari kasus per kasus dan kapan sebenarnya kerugian itu disadari. Nah, jika putusan yang diajukan melewati batas rentang waktu 90 hari tersebut, maka hakim berhak untuk tidak menerima putusan tersebut. Selanjutnya, hakim juga melakukan pemeriksaan atas persiapan yang diajukan oleh penggugat. Di tahapan ini, hakim akan bersifat aktif dengan memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan agar pokok sengketa yang diajukan dapat menjadi lebih jelas. Lalu yang kedua, setelah melakukan tahap pemeriksaan atas syarat gugatan dan persiapan oleh penggugat, maka akan dimulai tahap persidangan awal. Nah, dalam tahap persidangan, terdapat agenda-agenda dalam persidangan, yang mana agenda dalam persidangan yang akan aku jelaskan pada saat ini adalah pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, serta replik dan duplik. Nah, dalam agenda pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, akan dimulai dengan sidang dengan pembacaan gugatan oleh penggugat terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan jawaban atas gugatan oleh tergugat. Nah, jadi dalam agenda ini, penggugat akan membacakan gugatannya terhadap tergugat yang berisikan dasar gugatan, isi gugatan, dan lain sebagainya. Lalu setelah dibacakannya gugatan oleh penggugat, maka selanjutnya tergugat akan menjawab gugatan dari penggugat. Ini adalah upaya hukum pertama untuk membantah seluruh gugatan dari penggugat. Lalu akan dilaksanakan agenda selanjutnya, yaitu replik dan duplik, di mana sidang ini akan dilanjutkan dengan tanggapan atas jawaban tergugat atau yang biasa disebut replik, dan akan diikuti oleh tanggapan atas replik oleh tergugat atau yang disebut dengan duplik. Tahapan dalam agenda ini adalah proses argumentasi hukum pertama untuk memperjelas dalil masing-masing pihak. Lalu, agenda selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tahap penentuan, yaitu tahap pembuktian. Yang mana tahap ini penting untuk menentukan apakah perkara ini memenuhi syarat formil atau material untuk dapat diputus oleh hakim, serta untuk menilai sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara, dan sah atau tidaknya tindakan pejabat atau badan hukum pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah kedua belah pihak selesai saling bantah melalui replik dan duplik, kita memasuki fase paling krusial dalam peradilan, yaitu tahap pembuktian. Dalam hukum acara tata usaha negara, beban pembuktian tidak selalu mutlak ada pada penggugat, namun seringkali terdapat pergeseran beban pembuktian kepada tergugat, karena badan dan pejabat tata usaha negara dianggap paling mengetahui data dan fakta terkait keputusan yang mereka keluarkan. Di sini, para pihak diwajibkan mengajukan alat bukti yang diakui oleh undang-undang, yaitu surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan, dan pengetahuan hakim. Untuk penggugat, harus membuktikan dua hal utama, yaitu adanya kerugian yang nyata, spesifik, dan langsung akibat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dan juga bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB ini menjadi pedoman etik dan moral bagi pejabat dalam bertindak. Lalu untuk tergugat, wajib membuktikan bahwa KTUN yang mereka keluarkan atau keputusan penolakan yang mereka pertahankan telah sesuai dengan prosedur yang benar, berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak melanggar AUPB. Tahap ini sangat menentukan. Jika penggugat tidak dapat membuktikan kerugian dan cacat hukumnya putusan tersebut, maka gugatan akan ditolak. Setelah seluruh bukti dianggap cukup, majelis hakim akan menutup sesi pembuktian dan mengadakan musyawarah yang bersifat rahasia. Putusan yang dihasilkan sangat menentukan nasib KTUN yang digugat. Putusan PTUN ini tidak hanya sekedar menerima atau menolak. Karakteristik paling penting dari putusan PTUN adalah sifat kondemnatoir atau pembebanan kewajiban kepada tergugat. Putusan PTUN dapat berupa, yang pertama adalah gugatan ditolak. Gugatan ditolak jika dalil penggugat tidak terbukti. Lalu yang kedua adalah gugatan dikabulkan, yang mana ini adalah kemenangan bagi penggugat. Jika dikabulkan, hakim tidak hanya membatalkan tapi juga memerintahkan tergugat untuk melakukan salah satu dari tiga hal, yaitu mencabut KTUN yang merugikan, menerbitkan KTUN baru jika yang digugat adalah penolakan, dan yang ketiga adalah menerbitkan KTUN yang dimohonkan oleh penggugat.
Putusan berikutnya yaitu ada gugatan tidak diterima atau NO. Di sini jika terdapat cacat formal, misalnya objek gugatan bukan KTUN atau lewat batas waktu. Nah, selanjutnya adalah tahap eksekusi putusan. Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah memiliki kekuatan mengikat, yang berarti pejabat tata usaha negara wajib melaksanakan isi putusan tersebut. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah ini harus dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara. Jika tergugat menolak, penggugat dapat memohon upaya paksa eksekusi oleh PTUN yang dapat melibatkan sanksi administratif atau denda. Nah, seringkali tantangan terbesar dalam sengketa tata usaha negara bukanlah memenangkan gugatan, melainkan memastikan bahwa kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan. Tahap eksekusi adalah ujian tertinggi bagi efektivitas hukum administrasi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait upaya hukum. Upaya hukum bagi kasus Semanggi yang dikatakan bukan pelanggaran HAM berat oleh Jaksa Agung dapat ditempuh dengan beberapa jalur. Baik keluarga korban dan aktivis dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena pernyataan Jaksa Agung ini dapat dianggap bertentangan hukum. Jika putusan PTUN ini tidak memuaskan, maka banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, telah ada desakan politik pula untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 supaya kasus ini dapat disidangkan sebagai pelanggaran HAM berat yang sesungguhnya. Namun hingga kini masih belum terrealisasikan pembentukan pengadilan tersebut, sehingga dapat menyulitkan penuntasan melalui mekanisme yudisial khusus. Adapun kasus Semanggi menunjukkan benturan yang tajam antara kebenaran hukum hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dengan politik yang menentukan penilaian lain oleh DPR dan Jaksa Agung. Ketidakpastian hukum ini muncul karena pernyataan Jaksa Agung yang mempertegas impunitas, sehingga pengusutan yang adil sulit untuk dilakukan. Adapun faktor politik yang dominan sehingga menghambat mekanisme penegakan hukum substansial, bahkan ketika bukti telah cukup. Yurisdiksi PTUN sebagai penguji tindakan pejabat hanya menjadi alternatif sementara, bukan solusi utama, karena hakikatnya pelanggaran HAM berat berada pada ranah pengadilan HAM. Hal ini dapat mengilustrasikan kebutuhan perluasan yurisdiksi hukum dan pelepasan kasus-kasus pelanggaran HAM dari hambatan politik agar keadilan bagi korban bisa dicapai secara menyeluruh. Adapun sumber hukum utama yang mengatur kasus ini antara lain yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dengan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur definisi pelanggaran HAM berat dan prosedur pembentukan pengadilan HAM ad hoc, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait mekanisme pengujian tindakan pejabat dalam PTUN, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar aturan teknis peradilan, sehingga keseluruhan sumber hukum ini menjadi fondasi dan pedoman dalam upaya penegakan serta penyelesaian hukum kasus Semanggi 1 dan kasus Semanggi 2 serta kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.